Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Teh, apa kabar? Alhamdulillah Teh baik. Alhamdulillah, makasih ya udah di banyak waktu saat ini. Ya, kita ngobrol soal KUP setelah lulus. Oke Teh. Oke, jadi kita bakal pendekatan yang namanya Enkom development. Jadi intinya tuh tahu nih kemampuan apa yang emang gimana sih nyambung sama gimana. Nah di sini dari yang aku tahu itu dari jurusan sejarah ya, emang mau jadi Ya, menjadi guru sejarah. Nah, mantap nih. Aku mau coba buat dari pengalaman selama kuliah di magang atau PL gitu, itu terasa dan nyaman juga ngerjain. Kalau dari organisasi selama kuliah mah paling cuma ikut organisasi di himpunan, cuma simpan pendidikan sejarah. Tapi kalau untuk magang, bukan magang sih, tapi pernah ikut kelas mengajar, kayak program mengajar gitu di sekolah dasar gitu selama 4 bulan. Dari keduanya gitu, dari organisasi dan kampus mengajar, yang paling sering dilatih itu skill komunikasi sama public speaking. Karena dua-duanya kan emang diperlukan ya dalam dua kegiatan itu. Di organisasi diperlukan karena kan kita sering ngobrol sama banyak orang gitu, sama sesama anggota maupun di luar anggota gitu. Ada kegiatan-kegiatan gitu dari program kerja. Kalau untuk di kampus mengajar ya tentunya kita kan sebagai guru itu gitu ya, public speaking tuh yang paling penting gitu. Oke, keren banget. Itu udah dalam skill dan skill ya. Yang emang bisa di mana aja gitu. Itu kan nanti di dunia ada selanjutnya public speaking dan itu kan penting gitu ya, apalagi buat guru. Nah, sekarang aku mau nyoba nih menuliskan apa sih itu jadi itu misalkan dari itu situasi itu bagaimana kayaknya itu tulisnya apa nah aksi yang gitu apa dan hasilnya itu di edit akhirnya aku maksudnya aku buat masukin pengalaman saat pengalaman yang itu ke dalam seperti ini. Ini aja tuh maksudnya dari tadi misalkan S ini terus satu-satu gitu. Oh, boleh. Untuk S itu situasinya itu gimana? Situasinya mungkin pas kampus mengajar, saya harus ngajar anak-anak atau peserta didik itu kelas 4 sama kelas 5. Itu untuk situasinya. Oke, untuk tugasnya apa? Tugasnya sebelum pembelajaran tentunya kan saya sebagai guru menyiapkan media ajar, terus materi yang akan diajarkan gitu. Mungkin juga misalkan ice breaking juga, misalkan karena diperlukan, misalkan karena si materinya itu terlalu berat, misalnya matematika, jadi diperlukan ice breaking gitu. Oke. Hanya aksi yang dilakukan. Aksi yang dilakukan misalnya apa ya? Oh iya, membuat media interaktif gitu di kelas misalnya. Oke, untuk hasil akhirnya hasil akhirnya bisa dilihat misalnya kita melakukan tes nih misalkan di akhir pembelajaran kan sebelum pulang. Nah, itu bisa dilihat gitu kalau selama pembelajaran bisa dilihat selama pembelajaran prosesnya itu si anak antusias sama materi pembelajarannya, medianya kan interaktif. Terus dari hasilnya anak-anak paham, terus nilai ulangannya juga naik. Oke, kayaknya berarti sebenarnya dan kita udah katanya yang belajar menjadi sekarang nanti hanya target dirinya apakah yang mau jadi bagaimana negeri atau swasta atau bahkan apa yang lanjut studi. Kalau untuk ngajar di swasta atau di negeri sama aja sih sebenarnya kan, tapi kan untuk sekarang mungkin ngajar di swasta gitu kan di negeri itu harus ikut P3K dulu kan, sambil menunggu itu bisa kayak magang-magang ngajar-ngajar di sekolah-sekolah swasta gitu. Terus kalau misalkan ada kesempatan lain misalkan selain P3K mungkin mau lanjut buat kuliah lagi gitu S2. Bagi rencananya sekarang saya pikir dari yang udah kita tadi mana sih yang nyambung sama guru sejarah gitu dan kira-kira ada nggak sih yang emang atau perlu kalau skill buat guru sejarah mah pertama harus sabar dan kreatif. Sabar maksudnya di sini tuh karena orang tahu gitu kalau materi sejarah tuh anak-anak kurang minat karena materinya yang terlalu berat. Jadi harus dibutuhkan kesabaran gitu gurunya gitu untuk yang ngejelasin satu persatu gitu. Terus sabar juga harus pilih-pilih media-media yang interaktif gitu biar si siswanya mau belajar, mengerti dan paham gitu. Terus kreatif yang masuk juga ke gimana caranya kita kayak mengkombinasiin si media-media pembelajaran yang interaktif dan juga relevan gitu dengan masa kini. Nah, berbicara dengan relevan dengan masa kini, itu sih yang menjadi hambatan atau skill saya saat ini yaitu mengenai teknologi pembelajaran gitu. Karena kan untuk menerapkan teknologi ke dalam pembelajaran itu kan banyak sekali hambatannya ya, terutama kan misalnya fasilitas yang ada di sekolahnya terkadang juga kurang mendukung gitu. Terus darinya juga misalkan emang belum banyak belajar, belum banyak menguasai misalnya aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan dalam pembelajaran gitu sih dari teknologi biasanya. Itu udah termasuk yang tadi kita dan bagus itu ya dan kalau itu mulai bisa skill lagi nih misalkan belajar informasi atau menggunakan kelas atau yang emang bisa jadi makin siap nantinya. Nah mungkin jadi hari ini setelah kita menggali gitu kita dihubungin skill yang sama kita jadi guru next selanjutnya itu kita bisa mulai perbaiki sikapnya saya namanya relevan juga dan jangan terus dulu belajar teknologi pendidikan karena ini buat saat ini gitu teh. Ya terima kasih juga teh atas konselingnya hari ini gitu. Nggak hanya saya digali potensi saya tapi juga digali juga apa yang menjadi kekurangan saya gitu selama mungkin mengajar gitu.
Kayak sama kayak itu punya potensi yang besar sebenarnya untuk jadi guru sebenarnya yang sangat inspirasi ya. Pokoknya kalau misalkan ada pembimbingan ngeblog atau bimbingan gitu. Semangat juga sepertinya. Ya, makasih Teh. Oke, makasih juga buat terima kasih mungkin sekian buat hari ini. Dan maaf ya kalau misalkan ada pokoknya love you. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi.